Bismillahirrahmanirrahim. Para Bapak Ibu yang hadir di sini yang kami hormati, ada beliau Bapak Ketua PCN Bapak Haji Farhan dan semua beserta pengurus dan semua jamaah yang ada di sini, ibu-ibu dari PCN, PRM mungkin dan semua para jamaah pengajian Tanasa Taklim malam Sabtu, alhamdulillah, yang insya Allah dirahmati Allah. Marilah kita sambil mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikauli alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada malam hari ini kami bisa sholat di sini adalah dalam rangka sama-sama tolabul ilmi. Sholawat serta salam semoga sahih kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat dan kerabatnya yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang saya muliakan, pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih karena telah diberi waktu untuk sama-sama belajar ya, untuk sama-sama tolabul ilmi. Jadi bukan berarti ya, kami di sini paling bisa tidak ya, yang satu kita sama-sama belajar. Nah, pada kali ini perlu kami perkenalkan bahwa kami ini diberi nama oleh orang tua kami yaitu Istiqomah. Mungkin sudah ada yang kenal ya, Pak Hasan sudah sering ketemu saya. Kemudian Mas Ian dari Panti, sering ketemu dan lain-lainnya. Juga ibu-ibu yang ada di sini, ada beberapa yang sudah kenal dengan di sini kami persingkat untuk perkenalkan. Namun yang perlu diketahui, kami di dalam PCA ini adalah sebagai majelis hukum dan HAM. Ya, Bapak Ibu, kami tidak terlalu panjang lebar karena hanya diberi waktu 20 menit. Kami singkat saja bahwa hukum dan HAM. Ya, hukum itu apa ya? Bapak dan Ibu, barangkali ada yang tahu. Hukum, aturan, hukum, tata tertib, apa lagi? Ya, undang-undang. Ya. Jadi hukum ya adalah peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh yang berwajib, ya, oleh yang berwenang. Ini di dalam arti hukum Indonesia, ya. Yang memaksa artinya siapapun harus mentaati, dan yang melanggar kena sanksi. Itu ini hukum yang berlaku di negara kita, ya. Itu dibuat oleh siapa, Bapak Ibu? Dibuat oleh siapa? Nah, begini. Kalau kita berbicara masalah hukum, ya, itu pasti bersinggungan dengan politik, ya. Karena apa? Hukum itu sendiri adalah produk dari politik. Ketika contohnya ketika BBM naik, listrik naik, dari harga sembako naik, siapa yang menentukan harga?
Indonesia. Menurut kita ilegal, tetapi didiamkan, tidak ada tindakan. Itu juga karena politik. Yang karena yang membuat hukum itu adalah politik. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya. Kalau di politik Islam itu jelas, ini harus dibedakan. Politik Islam itu hukum sumber hukumnya adalah Quran dan hadis. Tetapi kalau hukum KUHP, KUH Perdata, aturan-aturan apapun itu yang diproduksi oleh pemerintah kita itu dalam kepres, undang-undang, peraturan menteri dan lain sebagainya, ini juga mengikat. Nah, itu harga eceran tertinggi misalnya. Itu juga yang mengatur mereka dari para pejabat yang berwenang. Sedangkan enak kalau politik Islam, yaitu kita mengikuti apa yang sudah menjadi perintah Allah yang juga dicontohkan oleh Rasulullah, serta apapun yang kita diperintah atau dilarang kita juga ikuti. Nah, ini hukum Allah jelas. Tetapi di Indonesia ini hukumnya kan tidak menganut hukum politik Islam, tidak menganut hukum Islam. Lalu bagaimana? Bapak Ibu harus melek politik. Kita harus cerdas-cerdas di dalam memilih orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengatur kita ini, ya. Nah itu, ya, Bapak dan Ibu, mungkin saya tidak karena 20 menit ya, jadi kita harus mulai politik. Caranya bagaimana? Kita memilih pemimpin paling tidak itu harus tahu track recordnya. Apakah pemimpin itu menyengsarakan rakyat? Apakah pemimpin itu membuat aturan yang bikin rakyat sejahtera? Ataukah pemimpin itu yang membuat kita menjadi hidup aman, damai, dan selanjutnya. Nah ini yang perlu kita pahami. Untuk itu mulai politik ini adalah penting, ya. Kita memilih pemimpin adalah yang sesuai dengan, ya, agama kita. Karena setidak-tidaknya orang yang tahu agama, orang yang soleh, orang yang cerdas, orang yang amanah, ini nanti yang akan memproduksi hukum-hukum yang ada di sana. Nah, siapa? Legislatif, undang-undangnya. Kemudian ada kepres, keputusan presiden, itu juga undang-undang itu aturan yang mengikat kepada semua pihak harus mengikuti aturannya. Ada lain sebagainya. Aturan itu banyak dari semua menteri juga punya. RT pun juga punya bisa membuat aturan. Coba panjenengan persani kalau di tingkat RT kan ada aturan ya dalam pembuatan program 1 tahunan kerja bakti, yang tidak kerja bakti misalnya di Dendo dan lain sebagainya, itu kan berarti juga hukum. Jadi kalau begitu hukum bagaimana? Hukum diproduksi oleh penguasa dari tingkat bawah sampai atas. Nah untuk itu Bapak dan Ibu, pentingnya melek politik agar kita tidak memilih kucing di dalam karung. Panjenengan agar melek politik coba selalu mengikuti perkembangan politik di negeri kita sendiri, karena negeri kita ini sendiri itulah yang nanti akan menentukan nasib rakyat
semangatnya rakyat Indonesia. Begitu ya. Nanti kalau sudah selesai saja ya. Gitu. Nah, kami ya, kami perkenalkan juga, saya ngajak teman dari Mas Roben ya, Mas Roben. Kami mengajak kepada para mas-mas, khususnya yang muda-muda ya, anak-anak muda di sini, marilah kerso mau bergabung di grup kami khusus yang selalu mengupdate berita-berita share-share terbaru berkaitan dengan kepolitikan, perkembangan politik yang ada di negeri kita. Ya. Lewat Mas Siti, Mas Fatih, ya, Nyun Sewu lewat Mas Fatih. Barangkali nanti setelah ini kami perlu lanjut ngomongan kita barangkali, sehingga nanti berharap teman-teman kami yang khususnya yang ada di SMI cerdas di dalam memilih pemimpin. Karena apa, kalau kita salah memilih pemimpin itu pun nanti sengsaranya 5 tahun ya, mungkin kenyangnya 1 hari tapi 5 tahun. Maaf, kami ini kan tidak menyebut nama ya. Kalau kami menyebut nama berarti kami tidak kampanye, tetapi mencari ciri-ciri pemimpin yang islami, yang soleh, yang amanah, yang cerdas, yang sipil, agar bisa menerapkan paling tidak bertentangan dengan hukum Islam ketika memproduksi peraturan atau undang-undang. Saat ini tahu ya ibu-ibu ya, seperti halnya dilegalkannya LGBT ya, itu kan bertentangan dengan Islam, dengan hukum Islam. Karena apa? Karena mereka yang ada di asal sana tidak memahami hukum Islam, atau orang Islam mengaku partai Islam tetapi tidak berpihak kepada muslimin. Itu bisa dipahami deh. Nah, untuk itu nanti kami mohon di belakang nanti lewat Mas Pakai ya, mohon ya bisa bergabung dengan kami agar selain nanti untuk mencerdaskan di dalam memilih, dan panjenengan nanti juga menjadi pemimpin ya. Ya ayyuhal fata inna fi yatikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayatan. Wahai pemuda, di tanganmu lah urusan umat, dan di telapak kakimu lah maju mundurnya. Nah, ini yang kita pegang agar panjenengan selain menjadi pemilih yang cerdas, juga nantinya pemuda-pemuda inilah yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin nanti setelahnya ya. Itu generasi selanjutnya tidak akan yang ada di atas terus, tidak ada masanya. Nah, ini perlu kita persiapkan dari anak-anak muda, baik putri maupun laki-laki ya, harus tetap mulai politik. Yang saat ini itu prihatin itu masalah itu juga dengan PS itu gitu ya. Itu kalau malam minggu, hari libur, bahkan tidak hari libur, itu anak-anak yang sarungan bapak ibu lahir-lahir kalau dulu itu yang saya dari sana ya. Saya ingatkan betul itu maghrib makan minum rokok
Amerika, ya. Mulai campur aduk, ya, masuk berbagai kalangan. Tantangan yang saya fokus, candilan, bukan iya, pondok di Ranjen, Bapak, tapi dia akan keluar Ranjen. Dia pondok di Ranjen, ya. Ini bukan berat menjelekkan, ini fakta yang justru kami menjadi seorang wanita dan juga seorang ibu sangat prihatin melihat anak-anak kita nanti jadinya seperti apa kalau ini didiamkan. Terus pendidikan agama sudah dihilangkan, kemudian kalau berkata ada ulama yang menyampaikan kebenaran yang Islam kafah malah ditunjukin AI dan ABC. Nah, sedangkan yang apa itu yang seperti itu malah dibiarkan. Ya, itu ya. Saya kira hanya ini yang dapat kami sampaikan. Tapi sekiranya ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Ataupun seandainya nanti waktu sudah habis bisa melalui HP kami tanya sama Mas Fati. Jadi nanti saya tetap Mas Fati ya. Kami berharap anak-anak ini biar cerdas masalah politik. Nanti kami akan membuat suatu grup yang isinya tentang politik. Politik itu yang bagaimana dan politik Islam itu yang bagaimana. Politik. Nah, kalau di sini politiknya tidak mengikuti, paling tidak kalau wakil-wakilnya itu Muslim, wakil-wakilnya itu orang yang Sunni, pasti mereka yang membuat undang-undang tentu tidak akan bertentangan dengan hukum Islam. Nah, itu yang perlu ganti garis bawahi. Makanya dari itu sekali lagi kami mohon kesediaannya nanti akhir dana insya Allah akan bisa. Jadi kita mendudukkan sebagai pemimpin ini harus bagaimana. Masa depanmu adalah maju mundurnya umat di tanganmu. Betul itu, walaupun itu bukan hadis ya, bukan hadis tapi ini kayak yang apa itu. Jadi untuk memacu anak-anak muda, tapi kenyataan itu betul. Jadilah nanti anak-anak kita ini anak-anak yang menjadi pewaris kalau satu hari ya. Matur nuwun. Saya kira hanya demikian yang perlu dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi ini tapi kami menyampaikan sedikit saja dari ayat Al-Quran, tetapi maknanya sangat dalam kalau dijabarkan itu luas sekali, yaitu ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah ila al-aqadimu wa syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu masuklah kamu fis-silmi ke dalam Islam kaffah secara keseluruhan. Artinya apa? Apapun yang panjenengan lakukan setiap hari itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah, sehingga yang dinamakan ibadah mendapat ridho Allah, mendapat pahala dari Allah adalah ketika dalam melaksanakan keseharian kita dalam kehidupan ini selalu mengikuti tuntunan dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi. Nah, termasuk di dalamnya jangan diabaikan masalah politik. Kalau teman saya mengatakan politik itu apa? Kalau politik menurut saya yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ya politik, seperti itu. Oh, karena politik itu aturan, politik itu syariat sebetulnya. Menurut Allah syariat ada Quran dan hadis, kita lakukan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Insya Allah